Halo teman-teman, kali ini aku mau ngajak teman-teman buat lihat kolamku ya. Jadi aku ada buat kolam ya, kolam kecil-kecilan, belajar juga ya, karena memang basicku bukan di budidaya. Nah ini kolam buatanku sendiri ya. Jadi kolam ini aku buat karena terinspirasi dari channel YouTube-nya Mas Angga di Nilaku ID. Jadi kolam ini aku isi ikan nila ya, ikan nila merah. Ada 4 kolam, tapi yang satu kolam ini, yang ini lagi kosong karena memang udah aku pindahin ke sini, dan yang pembesaran juga di sini ini ukurannya lebih besar dibandingkan sama yang dua tadi. Nah, kolam ini udah berjalan sekitar 4 bulan atau 5 bulanan ya, tapi berjalan efektif itu belum terlalu efektif lah, karena memang banyak PR ya yang perlu aku perbaikin, dari kualitas airnya mungkin, atau filtrasinya mungkin gitu kan, karena memang aku sendiri juga akui memang di ini filter biologis ya, ini namanya filter biologis ya, ini aku rasa belum terlalu banyak ya isinya bakterinya ya, karena warnanya masih coklat-coklat bening gitu. Jadi kalau misalnya nengok dari referensi punya mereka itu agak gelap-gelap gitu, coklat-coklat gelap gitu kan. Nah jadi kenapa aku pakai sistem ini namanya sistem RAS, Recirculating Aquaculture System. Jadi mendaur ulang air ya, untuk dipakai terus menerus, supaya tidak ada air yang terbuang. Mungkin nanti ada aktivitas pembersihan ya, rutinitas setiap minggu atau bulan ya, biasanya 1 bulan itu minimal. Tapi kalau di aku sendiri udah dibuat hampir setiap hari ya, atau seminggu itu 4-5 kali gitu ya, karena memang menurutku sih di sini tadi tuh belum terlalu aktif ya. Jadi sebenarnya ini udah percobaan yang ketiga kali, ini yang ketiga. Yang pertama itu nila merah juga, tapi karena benihnya ukuran 57 ya kalau nggak salah, itu terlalu kecil. Nah, kenapa gagal di percobaan pertama? Karena memang filtrasinya juga belum sempurna kemarin ya, belum baik lah begitu. Nah, yang pertama kemarin ini bukan batu ya sebenarnya. Yang pertama itu kemarin aku isi, oh nggak ada isinya. Yang pertama kemarin itu nggak ada isinya, untuk pendapan aja. Yang kedua ini aku isi ada sabut kelapa ya, berus dari sabut kelapa, biasanya dipakai untuk cucian motor ya, cuma nggak berjalan efektif karena memang gagang dari apa tadi tuh berkarat ternyata, jadi ngebuat kualitas airnya jelek. Terus kemudian yang ini masih tetap ya, isinya eh, chamber biologi atau filter biologi yang isinya kalsium dan bakteri. Kenapa ini ditutup? Karena memang bakteri ini agak sensitif sama cahaya. Dan yang keempat ini isinya tuh ada kerang jahe sama mesin air. Nah, ini kemarin tuh belum berjalan efektif, makanya di percobaan pertama itu hitungan 2 minggu tuh habis semua mati. Macam-macam, ada yang kena jamur, ada yang empedu pecah, ada yang tanpa sebab. Aku sampai sekarang belum tahu ya, memang masih belajar juga gitu, memang bukan basicku. Terus yang percobaan kedua kemarin juga kayak gitu. Aku perbaikin lah di sini kemarin kan. Nah, di sini tuh kemarin aku buat pakai chief filter kalau nggak salah. Chief filter atau apa namanya, aku lupa. Yang dari saringan gitu ya, tapi aku pakai yang untuk santan gitu, karena di sini agak susah nyarinya. Terus aku pakai, kenapa ini berlubang-lubang ya, itu karena memang aku letakkan kemarin kan. Nah, ini kan karena udah dimodifikasi aja kemarin, diperbaiki kan. Nah, ini juga nih, ada dua saringan kemarin. Ini yang agak besar saringannya, yang ini size-nya agak rapet lah gitu. Tapi setelah digunakan hampir 2 mingguan, ternyata kalau kita nggak rajin-rajin ngebuang yang ada di saringan, dia akan terlarut gitu, terlarut ke air. Jadi ngebuat airnya itu keruh, dan filter-filter ini nggak bisa menyaring yang terlarut gitu. Jadi terbawa langsung ke sini, naik langsung balik lagi. Jadi airnya keruh. Sedangkan sistem ras ini itu harusnya bening dia. Di sini harus bening. Ini bening, ini bening. Nah, seperti ini. Ini kan bening nih. Ikannya nampak gitu kan. Nah, kemarin tuh keruh, coklat gitu. Karena memang kotoran itu terlarut. Nah, itu kenapa kematian terjadi kemarin kan. Kedua juga gitu lele. Nah, lele ini
ada beberapa faktor juga karena memang mungkin benihnya tuh kekecilan jadi dia tersedot gitu ke ini namanya SLO. Ini air keluar dari sini, jadi disedot dari bawah. Nah, itu kan ada sedikit lubang-lubang gitu ya supaya ikannya itu nggak bisa kesedot. Kebetulan kemarin benih lelenya kemarin tuh kecil banget gitu. Jadi ikan itu banyak yang kesedot, numpuk semua, terus dia menyumbat. Nah, itu banyak yang mati. Ini banyak mati kemarin kan yang kedua. Jadi yang ketiga itu kemarin kebetulan lagi ada pergi ke satu kota dan di sana juga ada ternyata pembenihan ikan ya. Jadi sekalian singgah, sekalian pulang bawa gitu. Dan kebetulan di sana juga ada size yang lebih besar gitu. Sekitar 9 sampai 912 lah, size 912 kalau di istilah perikanan. Nah, inilah sekarang sisanya. Dari 200 tinggal 50-an ekor karena memang kemarin itu masih pakai yang di sini saringan. Pakai saringan kan. Nah, ini kemarin eh, di bawah saringan dia. Jadi misalnya saringan itu diletak di sini kan. Ini pipanya langsung ke sini kemarin kan di atas. Nah, di sini saringan jatuh, di bawahnya ada corong itu biar jatuh ke bawah. Terus dia mengendap itu kan ternyata endapannya itu terlarut dia naik. Di sini juga seperti itu terlarut jadi kotor dan itulah seminggu memang belum ada masalah kemarin kan. Ternyata selanjutnya mulailah empedu pecah. Tapi jamur karena penyakit lain tuh nggak ada, cuma empedu pecah. Terus ini juga masih ada rangkanya ya, rangka ikan yang udah mati kemarin itu ya. Nah, jadi ini yang lili nih, ini bekas-bekas lili nih kemarin kan, bekas-bekas lili. Nah, jadi banyak empedu pecah. Ternyata setelah aku cari tahu itu keracunan. Dari keracunan itu kan berarti kan dia kena nitrit ya, amoniak ya gitu. Nah, ternyata setelah aku cari tahu dari chamber biologis ini itu nggak berjalan sempurna. Harusnya si bakteri itu memproses amoniak tadi dari nitrit ke nitrat dan dikembalikan lagi ke air supaya bisa bagus lagi. Kalau kalau masih bersifat masih dalam bentuk nitrit itu kan racun bagi ikan ya. Jadi banyak yang mematian. Nah, kemarin cari referensi, aku perbaikilah di sini ikut batu gitu kan. Memang belum ada sih, aku belum pernah dapat informasi bahasanya di chamber pertama itu batu ya. Biasanya pakai memang bahan-bahan untuk ikan gitu ya. Nah, karena memang budget juga pas-pasan kemarin ya. Ada juga ini kebetulan di belakang ada, jadi aku pakai ini. Ternyata memang efektif. Memang 1 minggu itu masih ada juga bermatian, tapi nggak banyak. Karena kemarin begitu ganti ini, air nggak aku ganti, ya kan? Airnya nggak diganti, jadi masih masih ada zat-zat inilah racun ya. Jadi setelah ada kematian diganti airnya di sini dikuras dibuang gitu kan. Nah udah yang kemarin itu 1 mingguan itu bisa sampai 7-8 kali. Nah sekarang itu 4 hari dalam seminggu, 3 hari dalam seminggu untuk pembersihan. Nah, memang antisipasi. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Dari 2 hari 3 hari tanpa dibersihkan nggak ada masalah sekarang. Cuma kan antisipasi karena memang masih proses belajar gitu kan. Nah ini juga kemarin eh, aku ganti pasir malang ya. Sebenarnya ini kurang efektif juga ini. Memang hanya sekedar pasir malang gitu, tapi nggak ada penyaringan. Kemarin itu pas aku coba pasir malang penuh full gitu kan, masuk ke bawah pipanya. Ternyata keluarnya itu lambat. Jadi di sini tuh menumpuk gitu airnya, tumpah gitu. Nah, ini padat ini pasir malangnya kan halus. Jadi lambat lah air itu. Memang bening, hasil airnya itu bening. Tapi karena lambat ini penuh, ya kan. Nah, ini juga kemarin juga jadi lambat, itu juga habis malah airnya. Itu. Nah, sekarang eh, coba cari referensi nanti yang mau diperbaiki juga di filter yang kedua ini ya. Nah, jadi PR-nya tuh di sini nanti di sini sama yang di sini. Ini masih ada PR juga. Rasa belum sempurna lah gitu kan. Nah, kalau bisa nanti di sini ada lampu UV lah untuk membunuh bakteri jahat gitu kan. Apalagi bisa ditambah nanti kerang-kerang jahe atau oyster gitu ya, kulit kerang gitu ya.
oyster itu bisa menstabilkan pH gitu. Ini aku pakai satu mesin ya, mesin dari Sunsun. Terjangkau sih menurut aku, ini eh, rekomendasi lah. Sampai sekarang belum ada masalah memang kan. Ini referensinya waktu aku kerja kemarin. Jadi aku kerja di perikanan kemarin ya, ngelola atau memproses lobster ya. Jadi pakai kolam juga, pakai mesin Sunsun. Tapi kualitas Sunsun ini luar biasa ya. Jadi itulah kenapa aku pakai Sunsun kemarin. Nah, kalau untuk yang ini kemarin hasil dari rekomendasi beberapa channel YouTube ya. Dan ini lumayan ya. Eh, Kapasitas berapa kemarin lupa gue. Ini untuk 4 kolam, ini 4 kolam plus sama yang di sini ini kan ada ini juga, ada aerasinya kan. Nah, jadi ini masih kencang ini. Kalau mau ditambah lagi bisa sebenarnya, ini aja nggak dipakai nih satu, karena memang kolam satu lagi kan memang ditutup kan, seperti itu. Teman-teman nanti mana tahu ada saran masukan, boleh nanti di komentar, bagi-bagi atau sharing-sharing ilmu lah buat susu yang udah sering gitu ya. Nah, bolehlah. Ini aku pakai pakan yang high profit ya, high profit, terus pakai bibisan juga dari sel dari molase dan E4 ya kan. Ini kemarin aku Red Blue Dogs itu untuk pencucian media ini ya, kolam pas pertama kali. Terus ini ada molase, terus ini ada Introvlog ya. Ini ku terapkan 1 minggu sekali untuk mencegah bakteri jahat ya. Kalau ini biasanya untuk kultur bakteri, inilah untuk kultur bakterinya. Terus awal-awal kemarin aku kasih pakan pakan biasa karena memang belum punya kotoran ikannya gitu kan. Nah, itulah hasilnya tadi. Kemudian itu ada E4. Nah, garam ini biasanya aku letak ketika awal penebaran gitu. Ini ada pH meter juga. Ya lengkap lah ini, bahan-bahan di sana tuh ada larutan PK, karena memang aku kemarin dapat informasi dari channel YouTube, channel TikToknya si Kandang Iwak ya, Kandang Iwak, dia pakai PK. Nah, aku terapkan di sini pakai PK. Nah, tapi lumayan lah ada pengaruhnya ya, walaupun memang masih tahap belajar ya. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit cerita. Ini aku mau ngasih tunjuk ikan yang lumayan besar di kolam yang besar ini. Ini biasanya dia naik karena memang kebetulan tadi barusan aku kasih makan, jadi dia tenggelam ya. Biasanya kalau misalnya nampak kepalanya sedikit aja kan, kepala kita yang mau ngasih makan udah naik semua gitu. Oh, ini yang kosong kan. Ini di bawah juga airnya nggak gelap ya, karena memang tadi baru pembersihan, kebetulan di sini susah air, terus hujan keruh airnya, jadi ya seperti itu. Kalau di sini sih bening-bening aja, kalau di sini ikannya agak ini ya, tapi gitulah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah paham sistem ras ataupun para suhu ya, yang bisa mampir lah, mampir-mampir di kolom komentar, kasih tahu, mana tahu ada saran masukan juga kan, karena memang ya ini salah satu angan-angan ya, kalau bisa jadi peluang usaha gitu. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih, kebetulan aku kan pakai mikrofon nih, ini dari PNWA 37 ya. Suaranya bagus nggak ya? Teman-teman coba bisa dinilai. Nah, aku sedikit-sedikit belajar buat konten ya sekarang, karena memang aktivitasnya masih banyak kurang ya. Masih sering di rumah. Jadi kemarin dapat rekomendasi, aku coba, ini lumayan banget ya, tanpa edit-edit, suaranya jelas dan nggak berisik. Biasanya kan berisik gitu, ada gemercik gitu kan. Ini ada peredamnya nih, coba aku klik ya. Nah, ini kan udah mati nih. Nah, ini normal ya. Ini aku deketin kolam. Kolam ini kan suaranya berisik ya. Ada gemercik air, terus ada mesin juga nih kalau teman-teman dengerin ya. Nah, coba kalau pakai peredam ini. Nah, ini udah aktif ya. Ini udah kurang nih, atau memang udah nggak kedengeran lagi ya. Nanti kita coba pas editing video ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang konten kreator ataupun sering-sering ngevlog, ini rekomendasi nih, harganya terjangkau karena memang dibandingkan dengan harga-harga yang ya kualitas jutaan itu, kalau dibandingkan sama ini rekomendasi karena nggak kalah saing sih. Memang keren sih, aku udah beberapa kali coba dengan beberapa kontenku, itu rekomendasi.
Buat teman-teman nanti kalau ada yang mau, bisa aku lampirkan linknya ya buat membeli nanti, biar langsung memudahkan langsung ya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman. Bye.